belum hadir, terutama tadi itu saat rapat dengan kepala OPD tadi sebenarnya sama Pak Sekda sudah ditegaskan untuk kepala daerah, maaf kepala OPD itu untuk mengawal eh, agenda rapat hari ini ya sebagai tindak lanjut untuk kesiapsiagaan kita dalam evaluasi sakit tahun 2026 menggunakan AI ini. Oke, Bapak Ibu, tadi sebenarnya Pak Isa sudah wanti-wanti, Wonen, acara dimulai sebelum BPBD kudu hadir dulu gitu. Kami sampai sekarang ya malah belum hadir. Baiklah, ini ternyata malah banyak OPD yang lain yang juga belum hadir juga. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, kelamaan lewat gunung. Oke, Bapak Ibu, ngapunten, marilah untuk kelancaran dan manfaat acara pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya. Karena aku bisa share screen, Ra. Nunggu. Dah. Kok mboten nonton suarane Mas Din? Maaf, pas aku ngomong panjang lebar ternyata belum ada suaranya. Berarti tadi belum dibuka ya? Suara saya pas buka belum masuk ya? Hilang Yang suaranya, doa Mas. sudah. Oh sudah, oh, oke. Ngapunten, mau tadi pas anu kepencet mungkin. Oke, Bapak Ibu yang eh, kita sudah 3 kali koordinasi hari ini ya. Sebenarnya kita koordinasi ini, maraton ini sebagai bentuk tindak lanjut dari koordinasi kami dengan DIY maupun dengan Kemenpan. Jadi sebelum tanggal 24 Juni kemarin kami eh, bersama dengan Kabupaten Kota se-DIY dan Provinsi DIY melakukan Zoom dengan Menpan terkait dengan hasil surveinya ya. Mbak itu kan cuma baru 3 OPD yang mengikuti ya, waktu itu. Jadi kami mengundang semua OPD untuk semua ikut survei terkait dengan kesiapsiagaan kita mengikuti evaluasi sakit. Nah, terus dari informasi kemarin kita cuman diminta untuk menyiapkan dulu dokumennya, disiapkan ini di dulu. Detailnya dokumennya seperti apa juga belum kita tahu. Nanti prosesnya seperti apa belum tahu karena waktu itu fokusnya masih penyambungan. Jadi habis itu kita rapatkan tanggal 24 itu, 24 Juli. Setelah dari 24 Juli disampaikan bahwa DIY akan konsultasi ke Menpan terkait gimana atau sistem ini karena sesuatu yang baru. Menpan sendiri ini sesuatu yang pertama, jadi mereka kebijakannya juga masih berubah-ubah. Mereka kebijakan masih berubah-ubah, jadi misalnya Kak, dokumen itu awalnya cuma 2,5 MB maksimal, terus menjadi meningkat, oke lah ditolerir sampai 5 dan di surat terakhir kemarin di atas 5 boleh gitu di suratnya tanggalnya 7 Juni ya, tapi baru kita terima tanggal 9 Juli. Suratnya tanggal 7 Juli tapi baru kita terima 9 Juli. Eh, jadi
setelah tanggal 1, setelah DIY koordinasi dengan Menpan, akhirnya kami kabupaten kota dikumpulkan se-DIY untuk terkait dengan evaluasi. Nah, akhirnya dari DIY disepakati katanya hasil dari penyandingan dengan Menpan, pendampingan dengan Menpan disepakati 8 folder itu. Kita buatkan folder, setiap folder apa saja itu juga sesuai dengan arahannya DIY hasil konsultasi dengan Menpan. Tapi kita diminta untuk mengcreate, untuk menyesuaikan misalnya kabupaten kota punya ide sendiri. Tapi yang yang konsultasi ke Menpan DIY ya udah kita ikuti aja DIY seperti apa. Kita juga nggak konsultasi ke sana. Terus kemarin tanggal 7 itu sebelum tanggal 7 Bapak Ibu sudah upload di 8 folder kemarin, ada yang sudah lengkap, ada yang belum, ada yang dokumennya selesai, ada yang belum, ada yang asal-asalan juga ada. Nah, setelah itu setelah terbit surat tanggal 7 itu hari ini kita tindak lanjuti. Ada beberapa informasi Bapak Ibu yang disampaikan dalam surat edarannya Menpan itu terkait dengan seperti apa toh dokumennya, foldernya. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan yang disampaikan DIY sama dalam surat edaran yang kami terima, surat edaran tanggal 7 itu. Nah, di dalam surat edaran itu contoh foldernya pengelompoknya persis dengan DIY. Cuman bedanya di folder 7 itu di nggone surat di dalam surat edaran nggak ada yang bukti dukung eviden, itu nggak ada. Eviden bukti dukung itu nggak ada dalam suratnya Menpan itu. Nah, terus kemarin saya konsultasi ke DIY nggak bisa memberi jawaban apakah kita tetap 8 folder ini atau mengikuti SE. DIY juga ragu nggak bisa memberi jawaban. Kemarin saya konsultasi Menpan, telepon-telepon nggak diangkat. Tadi malam jam 11, setelah jam 11 malam itu baru dibales oleh Menpan. Kebetulan saya juga masih ngembur ngeceki. Di sana Menpan minta disesuaikan dengan surat edaran. Ya akhirnya mau tidak mau, karena yang mengevaluasi Menpan mau tidak mau kita harus mengikuti itu, ya. Dan mengikuti itu karena ya kita pinginnya nyengget nilai yang terbaik ya dalam evaluasi ini. Jadi ya maunya evaluator seperti apa kita ikuti. Nih, ada beberapa perubahan. Jadi gini Bapak Ibu nggak usah mikir ke folder 8 atau 7, tetap upload sesuai dengan folder kemarin. Nanti yang akan bongkar kami akan bongkar dari itu 8 folder menjadi 7 folder. Terus yang memindahkan folder 7 ke 2 ke folder 2 itu nanti yang kami akan tata kembali. Tugas Bapak Ibu adalah mengupload melengkapi dokumen mawon. Oke. Terus selanjutnya dalam surat edaran itu juga dijelaskan misalnya folder 1 isinya apa, folder 2 isinya apa. Nah, itu nanti kami yang akan menyesuaikan itu. Kami akan menyesuaikan itu. Kebetulan ini eviden yang diminta di kabupaten juga banyak banget. Dan ini kebetulan di dalam surat edaran ini banyak dokumen yang sebetulnya kita belum punya. Oke, nanti kita diskusi bareng ya untuk pemenuhan dokumen itu banknya seperti apa. Oke. Oke, lanjut slide. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah surat yang ada di dalam permohonan yang ada di dalam SE terbaru kemarin. Jadi ini kalau Renja, DPA, Perjanjian Kerja, IKU 2026, POKIN, cascading, cross cutting, ini sudah kita semua kemarin sudah kita lakukan ya. Untuk yang pohon kinerja itu ada yang POKIN-nya itu ada cascading-nya, ada yang tidak ada cascading. Ada yang POKIN-nya ada yang cross cutting-nya, ada yang nggak cross cutting-nya. Jadi nanti seperti apa biar nanti mudah nanti kita sampaikan ya yang saat bertahapan. Nah, ini yang saya blok kuning ini, ini yang laporan kinerja 2025 ini ada 7 ya. Tadi itu saya memetakan ada 7. Yang pertama adalah laporan kinerja tahun 2025. Jadi Bapak Ibu mohon nanti mengupload juga laporan kinerja tahun 2025 perubahan. Ini yang perubahan, ya. Karena Menpan juga minta mengcapture
pelaksanaan sakit di 2025. Mohon nanti jenengan juga upload dokumen laporan kinerja 2025 di folder laporan kinerja. Selanjutnya adalah yang baru adalah SOP pengumpulan data kinerja. Bapak Ibu di beberapa tahun yang lalu itu sudah setiap perangkat daerah sudah melakukan upload SOP data kinerja, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya. Kalau dulu kan di ESR, Esakip Review itu ada permohonan SOP pengumpulan data kinerja itu untuk diupload. Ya, harusnya semua perangkat daerah itu punya, nanti coba diupload. Kalau misalnya SOP-nya ada yang terbaru, dipakai yang terbaru, yang termutakhir. Jadi itu isinya cuma SOP pengumpulan data kinerja. Tadi itu saya ngecek-ngecek kayak udah menemukan SOP-nya punya Sekda yang tahun-tahun lalu. Tapi itu tahun berapa gitu. Kalau bisa diupdate, kalau nggak pakai yang itu aja nggak apa-apa. Jadi di sini paling tidak kita meminta kudune SOP pengumpulan data kinerja semua perangkat daerah itu punya. Karena 3 tahun yang lalu kita upload di ESR itu ada SOP pengumpulan data kinerja pakai yang itu mawon. Oke. Jadi yang baru laporan kinerja perubahan tahun 2025 harusnya ditemukan semua Bapak Ibu punya, SOP juga punya. Nah selanjutnya adalah pemanfaatan laporan pemanfaatan Esakip. Jadi kalau di surat edaran ini bunyinya laporan laporan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja di tingkat OPD. Nah itu kalau kita kan Esakip ya, jadi nanti laporan Esakip saja. Atau nanti kami buatkan contohnya ya. Jenengan tinggal nambahi, mengubah sedikit, aja digawe plek dengan kami. Jadi biar mudah jenengan nanti menyesuaikan aja, disesuaikan. Jadi aja digawe plek, terus nanti ditandatangani kepala OPD gitu aja, main gampangnya. Tapi kalau misalnya jenengan punya ide untuk pelaporan itu juga bisa. Jadi intinya melaporkan pemanfaatan Esakip. Jadi misalnya Esakip itu dipakai untuk Monef, keseharian di tempatin jenengan gitu ya, untuk melaporkan kinerja tiap bulanannya, terus untuk melaporkan capaian kinerja di level subkegiatan itu kan tiap bulan jenengan melaporkan itu ya, di fisik, keuangan juga terkait dengan indikator kinerja subkegiatan. Selain itu untuk laporan triwulan, untuk laporan yang outcome itu triwulan juga dilaporkan. Terus ada juga ROPK fisik, ROPK keuangan yang dilihat matriknya. Jadi ketika ada pelaksanaan kegiatan kan setiap pejabat melihat target-target pekerjaan melalui ROPK keuangan maupun ROPK fisik ya. Selanjutnya untuk laporan kinerja sudah diupload kemarin, raport kinerja tahun 2025 dan 2026 sudah, rencana aksi 2026. Ya ini sudah, tapi tadi saya menemukan ada 1 atau 2 OPD yang rencana aksinya itu nggak tahu, itu ngambilnya bukan yang new dan itu bukan PDF tag, jadi kayak scanan itu. Terus untuk LHE AKPD tahun, nah ini yang diminta Menpan, tadi malam saya konsultasinya tetap yang diminta adalah LHE AKPD yang terakhir yang dari inspektorat yang diupload sekitar minggu-minggu ini kemarin ya, yang diupload itu. Yang hasil evaluasi tahun 2025 untuk melakukan pelaksanaan sakit tahun 2024 jangan diupload karena itu formatnya bukan PDF tag ya, itu formatnya scan. Pakai yang ini aja yang 2025. Terus selanjutnya matrik tindak lanjut LHP. Nah ini matrik tindak lanjut LHP ini tadi malam saya konsultasi dengan Menpan ya panjang lebar. Saya minta karena waktunya sangat mepet ya, maksudnya waktu antara terbit dengan penguploadan kita ini, tapi Menpan tetap minta OPD yang diupload oleh OPD adalah yang tindak lanjut dari akib yang terakhir, bukan yang sebelumnya.
Ini nanti diupdate saja ya itu yang di kemarin sudah upload yang hasil evaluasi tahun sebelumnya nanti diganti dengan yang terbaru mawon. Karena Menpan sudah menghendaki yang terupdate. Oke, pakai yang terbaru. Jadi nanti harapannya Menpan akan menyesuaikan antara rekomendasinya apa, terus tindak lanjutnya apa. Jadi sak rupa-rupanya dulu di komentari yang itu kan cuma kolomnya rekomendasinya apa itu kan tinggal ngambil dari LHN ya. Terus tindak lanjutnya apa wujudnya gitu kan. Terus bukti dukungnya apa gitu kan. Taruh linknya apa. Nah nanti diusahakan untuk itu terisi dulu gitu. Toh Menpan juga prosesnya nggak langsung di minggu ini langsung dilihat gitu. Jadi sambil berjalan jenengan paling tidak jenengan sudah membuat wadahnya untuk linknya itu. Terus untuk tindak lanjutnya kira-kira apa nanti itu kan bisa langsung dirumuskan atau diputuskan oh tindak lanjutnya kira-kira seperti ini gitu ya. Selanjutnya Perbuptusi kemarin semua perangkat daerah juga sudah upload ya. Perbuptusi itu hampir sama ya semuanya kan kalau dinas-dinas sendiri terus ada yang Kapanewan sendiri, terus ada yang sekretariat daerah, sekretariat dewan itu juga sendiri nanti. Tapi rata-rata adalah tahun 2023 kayak gitu perputusinya. Oke, jadi bisa jadi semua dinas itu sama itu. Saya lupa betul nomor berapa itu tadi. Terus matrik peran hasil dan contoh SKP. Nah ini yang agak sulit ya. Sebetulnya Sebetulnya di dalam aplikasi e-kinerja itu sudah ada matrik peran hasil. Tapi itu matrik peran hasil itu terpotong-potong. Jadi misalnya di level kepala OPD, itu dia hanya bisa melihat matrik peran hasil beliau sampai dengan kabit-kabit. Terus di level kabit-kabit itu bisa melihat matrik peran hasilnya level kabit-kabit sampai dengan eselon 4. Nah, nanti eselon 4 atau tim kerja itu baru melihat tim kerjanya ke bawah gitu. Nah, ini nanti monggo masukannya seperti apa. Siapa tahu di perangkat daerah itu punya sudah punya matrik peran hasil karena dulu kan sempat dikoordinasikan dari BKPSDM kan nggak bisa matrik peran hasil format Excel itu ya. Atau mau gampangin download dari uh, e-kinerja. Cuman kalau download dari e-kinerja itu nggak tak gabungin oke banget. Tadi misalnya nggak sekarang download nggak eselon 2 nih, terus punya kabit-kabit sama sekretaris di download, terus di level eselon 4 dan ketua tim kerja itu di download terus baru digabung PDF gitu juga bisa sih sebetulnya. Kalau itu kan prosesnya cuman nanti jenengan minta kalau kinerja kayaknya nggak ada adminnya ya, jadi minta ketua tim kerja terus kabit-kabit downloadi apa kondownloadi kinerjanya itu baru bisa dipakai gabung PDF kan itu ke download PDF-nya. Selanjutnya adalah ini juga baru link publikasi laporan kinerja atau LKJ. Ini Bapak Ibu kemarin selalu kita informasikan ya untuk LKJ itu untuk dipublikasikan ya. Publikasi paling murah adalah melalui website subdomain masing-masing perangkat daerah itu gratis dan bisa dilakukan secara cepat dan instan gitu. Kalau sudah jenengan sudah upload tinggal di-download aja linknya. Jadi nanti pakai lembar kertas seperti itu terus kan langsung judulnya ditulisi link publikasi laporan kinerja atau LKJIP tahun 2025. Misalnya Dinas Kesehatan tahun 2025 itu. Link publikasi laporan kinerja LKJIP Dinas Dukcapil misalnya tahun 2025 gitu. Terus titik dua terus misalnya linknya apa yang HTTP bla 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 itu. Seperti itu aja ya. Itu nanti dikopikan dari websitenya jenengan itu kan sudah ada ya. Tapi seandainya ada perangkat daerah yang belum upload, nanti monggo segera upload saja di linknya, di subdomainnya. Segera upload di subdomainnya. Nanti terus dibuat seperti itu ya dalam kertas buat gitu. Terus di PDF kan baru diupload ke IPN Cloud. Ya seperti itu ya. Link publikasinya saja.
Selanjutnya adalah notulen data dukung yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja. Eh, ini nek di bentar manajemen kinerja ini nek di sininya bunyinya oh ini ada satu yang belum masuk ya. Baik, ini yang notulen data dukung ini nanti misalnya ada rapat gitu ya. Ada rapat, jadi misalnya rapat itu nanti menyampaikan kalau misalnya kepala perangkat daerah itu atau misalnya itu kayak notulen rapat internal gitu yang isinya membahas terkait dengan manajemen kinerja. Jadi membahas terkait dengan pencapaian kinerja, pengukuran kinerja. Jadi kayak intinya kayak evaluasi internal gitulah terhadap target kinerja di masing-masing perangkat daerah. Itu aja nggih. Monggo digulai kalau misalnya di OPD sudah punya diuploadkan itu aja, itu kan notulen itu. Uploadkan notulennya saja. Kalau belum ya digawe notulennya apa terus diupload gitu. Nggak usah disertani undangan, terus tanda tangan dan sebagainya. Cukup notulennya saja. Notulen itu kan lebih mudah gitu. Ini ada salah satu yang belum masuk, yaitu ini belum ketulis di sini ya. Laporan atau notulensi rapat dialog kinerja atau monef kinerja tingkat OPD. Nah, Bapak Ibu kemarin harusnya ketika kita menyusun SKP itu kan kita diminta membuat kayak dialog kinerja itu ya dengan atasan kita ketika menetapkan kinerja. Jadi ada dialog kinerja ya. Itu nanti silakan Bapak Ibu itu notulennya saja nih, notulen terkait dialog kinerja. Nanti kami juga akan buat, supaya itu cuma untuk sharing saja, nggih. Tapi jangan dikopas plek 100% ya, diambil beberapanya saja kalau nanti linknya kami masukkan di itu, nggih. Di, di link yang seperti sama yang bukti contoh kemarin. Nggih, Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini penuangan foldernya seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah yang 7 folder versi surat edaran Menpan kemarin. Bapak Ibu jangan nggak usah kecewa. Wah kemarin walu kok saya kita TV itu nggak mudah. Jangan khawatir nanti yang noto kembali kami dari bagian organisasi kami. Okay. Cuman tugas Bapak Ibu adalah mengangkut kelengkapan yang diminta tadi yang belum lengkap untuk dilengkapi kemarin yang salah untuk dibenahi seperti itu mawon nggih. Jadi folder pertama itu untuk level perangkat daerah ya. Ini yang level Pemda nggak saya lihatkan tadi kan kalau di SE kan penyandingannya ada level Pemda apa, level perangkat daerah, level Pemda itu lebih rigid banget, lebih banyak banget ya. Nah ini kalau di perangkat daerah untuk yang folder 01 ini perencana strategis itu nanti istrinya Restra sudah ya, kemarin sudah betul. Terus yang kedua adalah folder 02. Isinya adalah perencanaan kinerja tahunan. Ini isinya adalah rencana kerja sama rencana aksi. Nah, Bapak Ibu kemarin upload rencana aksi di folder 7 ya, nggak usah khawatir. Nanti kami yang akan bongkar, mindah itu menjadi 7 dan terus mindah rencana aksi jenengan ke mana ke folder 2. Terus selanjutnya adalah perjanjian kinerja 03 folder 03 terkait dengan perjanjian kinerja. Nanti yang diuploadkan adalah perjanjian kinerja kepala OPD beserta strukturalnya persis kayak kemarin ya. Itu tahun 2025 dan tahun 2026. Pastikan yang tahun 2025 adalah versi perubahan. Karena versi perubahan itu sudah disesuaikan dengan capaian IKU tahun 2024. Nanti tidak muncul catatan lagi karena ada beberapa PK yang murni itu kan disusun sebelum selesai penghitungan capaian IKU gitu. Jadi misalnya kalau kemarin di level Pemda itu angka kemiskinan itu sampai dengan PK itu ditetapkan di akhir Juni, angka fix-nya angka kemiskinan belum ada rilis dari BPS. Jadi kita belum bisa menentukan nilai pastinya berapa. Jadi kita masih mengikuti di dokumen RPJMD. Nah, setelah itu capaian angka kemiskinan itu terbit dari BPS, berarti kita sudah tahu nih angkanya berapa. Nah, nanti
perubahannya adalah di PK perubahan. Nah, seperti itu makanya di tahun 2025 nanti dipakai mengikuti yang perjanjian kinerja perubahan tahun 2025. Oke, selanjutnya tadi folder 3 intinya perjanjian kinerja kepala OPD dan struktural di bawahnya sampai dengan eselon 4 dan link kerja itu 2025 perubahan dan PK 2026 nggih. Lanjut di folder 04 IKU dan manual IKU. Nggih, khusus di permintaannya di DIY kemarin memang harus ada sendiri IKU sendiri, manual IKU sendiri. Tapi IKU di kita itu sudah ada sendiri ya. IKU-nya sudah, maksudnya IKU-nya sudah memuat manual IKU di dalamnya, sudah ada metadata perencanaannya di dalamnya. Jadi kita harus pakai itu saja, nggak usah dibuat dokumen yang lain. Yang kedua adalah cascading dan pohon kinerja. Isinya adalah untuk perangkat daerah, pohon kinerja, cascading, dan cross cutting. Nah, cross cutting itu di tempat Bapak Ibu kemarin sudah nempel di pohon kinerja, tapi kemarin banyak juga saya lihat di perangkat daerah itu belum mencantumkan cross cuttingnya dalam pohon kinerja. Tapi aman Bapak Ibu, karena kemarin kami sudah minta tolong ke Kominfo, ya prosesnya udah semingguan ini ya. Nah, kemarin itu saya disampaikan ke kami kalau proses pengerjaannya di development itu sudah selesai. Nah, hari ini proses live di mana di Esakep yang live-nya. Jadi, nggak tahu sekarang sudah muncul yang di baru atau belum. Jadi, kalau Bapak Ibu sekarang misalnya mendownload pohon kinerja dan cascading itu di dalam aplikasi Sakep itu sudah bisa format PDF tag gitu ya. Sudah bisa format PDF tag. Terus yang di pohon kinerja itu sudah langsung sekalian muncul cross cutting-nya. Oke, nanti akan kita downloadkan mawon biar Bapak Ibu juga punya, nanti downloadkan terus kami share linknya, jadi Bapak Ibu tinggal ngambil linknya saja. Nanti kami downloadkan dari aplikasi Esakep ROPK untuk pohon kinerja plus cross cutting dan cascading. Lanjut di folder 6, laporan kinerja. Nanti yang diupload di sini adalah laporan kinerja dan tetap sama kemarin ya, yang rapotan itu rapot kinerja tetap diupload di sana ya. Tetap di sana biar aja laporan kinerja plus kita tambah yang rapot kinerja 2025. Wis nggak usah dirubah-rubah, ini udah betul. Seperti kemarin di folder 6. Nah, di folder 07 ini versi SE itu adalah dokumen lainnya. Dokumen lainnya ya, kalau kemarin di format yang versi DIY itu kan 07 itu eviden pendukung ya. Kalau di sini nanti kami bongkar aja yang kami del, terus yang 07 itu kami ganti dokumen lainnya terus biar yang data kami. Nah, tugas Bapak Ibu adalah tetap upload di 08 kalau sekarang di dokumen lainnya. Kalau dokumen lainnya nomornya masih folder 8 ya di 8, tapi kalau dokumen lainnya udah di folder 7 ya tetap di dokumen lainnya. Intinya di dokumen lainnya. Nah, ini yang belum adalah SOP pengumpulan data kinerja, ini yang baru ya. Terus rekap program kegiatan, subkegiatan Pagu tahun anggaran 2026 ini udah pakai yang DPA itu mawon, udah cukup pakai DPA. Nanti kami akan geser DPA yang di folder 02 akan kami geser ke 07 biar kami yang geser. Bapak Ibu cukup itu aja. Yang rekap DPA ini kita pakai, rekap program kegiatan subkegiatan ini kita pakai DPA. Terus laporan hasil evaluasi AKIP. Oke. Laporan hasil evaluasi AKIP OPD 2026 oleh APIP ya. Ini yang kemarin di-share inspektorat sekitar minggu-minggu ini ya, sekitar minggu kemarin ya. Bapak Ibu sudah nerima yang diupload di Bitly ini. Kemarin Bapak Ibu sudah upload ini ya, insya Allah betul. Kalau misalnya belum masih tahun sebelumnya berarti salah, harus diupload yang terbaru dari inspektorat. Yeah. Nah, misalnya ada pertanyaan, nah, misalnya itu masih ada catatan salah gimana? Diupload dulu Bapak Ibu, diupload dulu. Nanti misalnya ada update, misalnya perbaikan dokumen dari inspektorat, diupload menyusul.
Yang penting itu jenengan dapat dari inspektorat diupload dulu. Misalnya jenengan komplain atau memberi masukan ke inspektorat, kok ini ada yang salah seperti itu, nggih. Nanti biar berproses belakangan. Yang penting yang dengan terima itu diupload dulu. Nggih, terus laporan notulensi dialog rapat kinerja. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Notulen itu di folder lainnya juga. Laporan notulensi rapat dialog kinerja. Nah, nanti jenengan terkait dengan dialog kinerja itu seperti jenengan seakan-akan kalau mau ngisi SKP itu kan prosesnya akan melalui dialog kinerja terkait dengan indikator yang akan diwujudkan dan target yang akan ditetapkan. Nah, itu kan mesti pakai dialog kinerja gitu. Antara atasan dan bawahan. Terus laporan dialog kinerja, kemana kinerja di ketua PD. Terus laporan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja. Intinya ini adalah laporan pemanfaatan aplikasi e-Sakip itu aja. Dia laporan gitu, biaya e-Sakip digunakan untuk ini. Mungkin nanti kami juga akan membuat clue-nya, kami buat untuk mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Terus masih di dokumen lainnya lanjutannya, nggih. Laporan tindak lanjut TL-nya. Nah, ini TL-nya ini adalah tindak lanjut yang internal. Nah, kemarin saya sempat mengeluarkan statement yang oke lah nek karo yang 2025 ini yang LHE terbaru belum sempat ditindaklanjuti pakai yang lama, TL yang lama dulu. Itu ternyata itu nggak berlaku ya, dari Menpan tetap minta yang TL dari LHE terakhirnya nggih. Nggih sak rupa-rupa nanti ditindaklanjuti Bapak Ibu nggih, diisikan tindak lanjutnya. Jadi nanti jenengan tinggal tabelnya kan rekomendasi, terus bentuk tindak lanjutnya apa, bukti dukungnya apa, linknya apa, kan cuma itu nggih. Nanti yang untuk rekomendasinya tinggal kopas dari LHE-nya. LHE ini dilalui formatnya PDF text, berarti sudah bisa dikopas nggih. Terus matrik peran hasil, ya seperti tadi saya sampaikan, monggo mau jenengan sudah punya Excel-nya yang satu lembar dulu jadi satu, pakai itu nggak apa-apa, atau mau download dari e-kinerja terus nanti digabung PDF gitu, pakai gabung online tuh banyak ya bisa gabung PDF. Kalau gabung PDF itu pastikan urutannya jelas, jadi misalnya eselon 2 dulu, terus baru eselon 3 semua, terus baru eselon 4-nya gitu. Terus notulensi atau data dukung relevan yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan perangkat daerah dalam implementasi manajemen kinerja. Oke, nanti kayak notulen rapat aja atau bukti dukung apa gitu ya terkait dengan manajemen kinerja di tempat Bapak Ibu ya, kaitannya terkait dengan evaluasi kinerja, baik itu evaluasi kinerja perangkat daerah maupun evaluasi kinerja per individu. Monggo nanti bisa dimasukkan ya. Karena setiap individu itu sebetulnya kan punya target-target kinerja ini ya, yang dituangkan di dalam SKP. Nah, itu harusnya kan pimpinan juga peduli terhadap ketercapaiannya gitu ya. Jadi ada MONEF, misalnya MONEF berkala tiap triwulanan itu untuk mengevaluasi itu atau sebagainya. Nah, monggo nanti notulensinya di tempat Bapak Ibu aja diwujudkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu tadi yang untuk di link itu ya. Monggo diprioritaskan dulu. Itu terus nanti Bapak Ibu nanti yang cascading di tempat Ibu Bapak Ibu yang di apa di IBN Cloud itu izin akan kami rubah sesuai, semua akan kami download, kami ambilkan dari ya dari aplikasi e-Sakip, termasuk pohon kinerja nantinya biar nanti seragam ya. Soalnya banyak perangkat daerah yang di dalam pohon kinerjanya itu tidak mencantumkan cross cutting, padahal Menpan menghendaki ini adanya cross cutting. Ya, nanti misalnya saya cermati ternyata udah ada cross cutting ya nggak apa-apa, tapi kalau belum kami yang akan itu yang menata ngupload ke di IBN Cloud-nya untuk di tempat Bapak Ibu terkait dengan cross cutting, pohon kinerja, dan cascading. Terus nanti untuk di tempat Bapak Ibu kan ini update ya. Ini update nanti kami akan mendownloadkan pohon kinerja dan cascading ini. Bapak Ibu nanti yang upload di sana karena
akun masing-masing yang punya itu kan masing-masing perangkat daerah ya akun e-Sakip RUPK. Nah ini kita udah bergeser ke e-Sakip RUPK. Tapi ini itu diabaikan dulu nggak Bapak Ibu. Nanti PPT minggu depan itu nggak apa-apa ya. PPT minggu depan itu nggak apa-apa. Nek, yang dipastikan kita fokus yang di IBN Cloud-nya dulu. Nah ini kan juga ada LHE Akib internal. Tapi nek, misalnya Bapak Ibu udah bisa upload sekarang ya nggak apa-apa. Upload sekarang minggu-minggu ini. Tapi kalau misalnya wah sekarang belum masih ribet di minggu depan nggak apa-apa. Tapi pastikan ini terupload ya. Pohon kinerja cascading yang akan kami downloadkan, terus LHE Akib internal itu jangan upload yang dari inspektorat, terus tindak lanjutnya ini kan juga nanti diupload sesuai sama dengan yang dengan upload di Play and Cloud. Terus tambahan dokumen lainnya itu nanti diuploadkan SOP data kinerja ini aja. SOP data kinerja nanti ditambahkan di situ. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini ya, tadi ini saya ulangi lagi ada beberapa perubahan yaitu nggih. Bapak Ibu dimohon untuk menambahkan PK tahun 2025 perubahan nggih di folder 3. Nggih, PK-nya bukan hanya kepala OPD tapi kepala OPD sampai struktural di bawahnya. Terus penambahan file SOP pengumpulan di data kinerja di dalam folder lainnya. Yang ketiga adalah DPA atau Reka Program Kegiatan dari 2026 masuk di folder lainnya. Ya, nanti kami yang akan memindah itu dari 2. Jadi Bapak Ibu nggak usah merubahnya yang poin 3. LHE 2026 tetap nggih. LHE-nya 2000 LHE Sakip ini maksudnya yang dari inspektor ini tetap bukan yang lama nggih. Laporan tindak lanjut LHP, ya ini berarti menindaklanjuti dari LHP yang terakhir yang diuploadkan. Terus laporan notulensi rapat dialog kinerja, ya, nanti Bapak Ibu buat aja laporan dialog kinerja. Terus laporan implementasi pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan pengukuran kinerja, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Terus matrik peran hasilnya ada dua cara tadi ya untuk matrik peran hasil. Terus link publikasi, ya, Bapak Ibu untuk yang eh, sudah terupload tinggal ambil linknya. Kalau yang belum upload silakan diupload untuk LKJ-nya. Terakhir adalah notulensi data dukung yang relevan yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan perangkat daerah dalam implementasi manajemen kinerja. Oke, jadi kayak notulen rapat gitu ya misalnya terkait dengan pengendalian yang dilakukan kepala OPD misalnya terkait dengan eh, pencapaian kinerja perangkat daerah maupun pencapaian kinerja masing-masing individu di dalamnya seperti itu. Ingatan Bapak Ibu, ngapunten ini mohon maaf sekali kalau mungkin Bapak Ibu merasa terjajah oleh kami. Ya memang kami sama-sama kita bekerja untuk Kabupaten Bantul, kami pun juga hanya menjalankan perintah dari atasan. Oke, monggo kita sama-sama berjuang karena Bapak Bupati sudah berkomitmen ya karena Sakip ini ada di idenya ya kita sama-sama berjuang untuk Bantul untuk mewujudkan Sakip yang terbaik. Kita mempertahankan nilainya kalau bisa tetap harus bisa naik dari tahun ke tahun. Ngaten Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau didiskusikan kami persilahkan. Mas Denny mau tanya, Oke, mau bentar Giri. Mbak. Oke, monggo Mbak Timul. Mas, untuk LKJ itu kan kalau dari inspektorat itu ada instruksi untuk perubahan. Itu berarti LKJ yang lama kita upload itu kita lakukan perubahan dulu sesuai dengan rekomendasi dari inspektorat, terus baru upload ulang. Nek saya itu jenengan proses itu kan prosesnya makan waktu ya Mbak ya. Oh ya, saya mah belum menyampaikan batasnya ya. Di dalam surat edaran kemarin disampaikan tanggal 15 paling lambat ya. Tanggal 15 itu dino Rebu ya. Dino Rebu. Nah, kalau bisa harapan saya sebelum tanggal 15 Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan itu akhirnya ketika ada dokumen yang nggak sesuai, biarlah kami nanti bisa melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu untuk perbaikan dokumennya. Dan Bapak Ibu juga masih punya waktu untuk perbaikan. Kalau jenengan terakhir tanggal itu nanti sebenarnya tanggal 15. Oke. Jadi mohon nanti tanggal 15 dipastikan semuanya sudah terupload dengan benar. Oke, nek saya Mbak Timur nggih ngapunten nggih Bapak Ibu Inspektorat mungkin nanti ada saya salah mohon dikoreksi Bapak Ibu dari Inspektorat Kebutuhan tadi kami juga ngundang dari Inspektorat juga.
Kalau saya yang penting kita ngoyak untuk ini dulu. Karena ini urgent ya, sifatnya waktunya tinggal tanggal 15. Kita ngoyak untuk pemenuhan dokumen untuk evaluasi tahun 2026 dulu. Oke. Sembari jenengan nanti kalau dilah-lahnya sudah selesai dilakukan perbaikan, monggo kalau mau diupdate gitu. Tapi untuk sementara ini karena waktunya mepet dan dokumen yang jenengan harus tindak lanjuti banyak, pakai yang dokumen LKJ yang terakhir itu aja. Nanti nanti misalnya ada update, baru nanti diupdate berikutnya nanti diupload di ESR aja yang kalau misalnya ada update. Kalau upload di ESR seperti sebelumnya ya, nah, itu di-upload terus yang lama dihapus. Oke. Nah, kan Bu Timul mungkin dari Inspektorat mau melengkapi apa yang saya sampaikan? Dari Inspektorat mau melengkapi apa yang sampaikan saya terkait dengan pertanyaan dari Mogiri? Belum, nggih. Oke, sementara gitu Bu Timul, jawaban saya untuk yang LKJ-nya. Oke, suwun Mas Den. Oke, monggo. Mas Denny. Monggo Mas Dinta, ini Iya, yang resen Mas makasih. Dinta, nggih monggo. Iya. Makasih Mas Deni mau tanya. Itu kan ada permohonan notulen data dukung yang kaitannya dengan implementasi manajemen kinerja oleh pimpinan. Nah, Nggih. itu apakah boleh? Itu kan ada kasus peningkatan kapasitas yang dihadiri oleh pimpinan, juga ada Pak Bupati juga. Apakah dari berita itu juga cukup atau perlu bentuk notulen? Itu yang pertama. Nek, nggih, pertama oke. Oke. Yang Terus kedua ini kan eh, gempurannya kan banyak ini baruan. Nah, eh, ini nggih gempurannya oke banyak. Mas. Nah, mau tanya, ini kan ada ketugasan kita juga yang untuk entry di ESR Menpan juga. Iya. Nah, itu apakah bisa itu setelah fix dulu yang di float dan nanti baru kita uploadkan ulang di yang di ESR. Jadinya yang di ESR kita sampingkan dulu nunggu klubnya itu selesai setelah tanggal 15 baru nanti kita beranjak ke ESR Menpan. Itu yang kedua. Ngoten, Mas. Terima kasih. Oke, Mas, siap. Dua pertanyaan ya Mas Dinta. Eh, bentar, Mas. Seperti saya sampaikan tadi, kita fokus ke IBN Cloud dulu. Kalau ini pertanyaan kedua dulu, ya, tak jawab ya. Eh, Kalau misalnya Bapak Ibu udah selesai di minggu ini mau upload di ESR nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya belum selesai, jenengan fokuskan dulu untuk menyelesaikan di IBN Cloud. Oke, untuk di ESR nanti bisa menyusul di minggu berikutnya atau kalau udah selesai, nggih. Oke, pastikan kita fokusnya di IBN Cloud dulu, nggih. Ngaten. Terus untuk yang notulen kapasitas, untuk notulen, jadi intinya nanti misalnya itu nggak bentuk acaranya nggak masalah, Mas. Bentuk acaranya mau seperti apa? Yang penting di dalamnya ada pernyataan yang menyatakan di situ pimpinan perangkat daerah itu mengungkapkan keterlibatannya dalam implementasi manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu seperti apa? Yaitu ya kayak misalnya monef kinerja, terus diskusi terkait dengan indikator kinerja, penentuan target dan mengevaluasi capaian. Itu kan manajemen kinerja itu. Nah, target-target kinerja itu kan ada dari yang level perangkat daerah, ada yang level individu. Nah, level individu kan dari yang dengan tanda tangan ditetapkan di dalam SKP itu. Terus juga ada yang mengevaluasi dari perjanjian kinerja, itu juga iya. Nah, intinya itu Mas, yang penting ada kata-kata itu di dalamnya. Kami nggak harus minta acaranya apa, monggo acara internal, rapat internal aja boleh gitu nih. Yang penting ada notulen yang menyatakan pimpinan terlibat dalam itu ya. Sebenarnya ini hanya untuk mengcapture bahwa komitmen pimpinan itu betul-betul dilaksanakan dalam terkait dengan manajemen kinerja gitu ya. Karena mesti dari sakep zaman Pak Ateh dulu sampai sekarang puluhan tahun yang lalu itu mesti selalu yang dipotret pertama kali adalah pimpinan komitmen pimpinan baik itu pimpinan daerah maupun pimpinan kepala OPD-nya itu.
Oke, jadi jenengan tonjolkan keterlibatan pimpinan itu dalam pelaksanaan terkait dengan manajemen kinerja. Itu Mas Denta. Siap, Halo terima Mas. kasih. Berarti Oke. nggak harus pakai undangannya, acaranya Oh, nggak nggak harus. usah. Kita cuma minta notulennya saja. Kita minta notulennya saja. Aku nggak pakai undangan, nggak malahan. Soalnya kemarin kami minta ke Kominfo itu kan katanya Menpan itu cuma 1 giga cukup ya. Ini kalau Kominfo 3 giga mah kebak ya. Gue ngupload tuh gitu. Oke, itu Mas Mas Denta. Matur nuwun Mas Denny. Oke, oke, mungkin ada yang lain lagi. Bambang Lipuro kayaknya tadi resennya. Mas Denny, Oke, monggo Bu. Dari Bambang Lipuro. di PMK Mas. Oh, di PMK. Oke. Oh, Mbak Pipit. Mas, Oke. kemarin itu kan sudah ada ini toh, masih di Eko itu kan ada matrik tindak lanjut. Materi tindak lanjut. Lah ini kan ada kan ngupload ke Menek, tindak lanjut toh Mas. Oh, Ibu Neneng toh. Oh, Oke. Gimana Mbak Bu? Nah itu cukup di screenshot ke matriknya tindak lanjut atau tetap kudu ngupload tindak lanjut dinarasikan? Enggak, jadi intine ini kan matrik tindak lanjutnya itu Bu. Jadi nek kemarin saya menginformasikan bahwa wis nganggut karena ini terbitnya LHE-nya itu kan waktunya udah mepet. Jadi saya minta untuk yang tahun sebelumnya nggak apa-apa kalau waktunya gue mentindak lanjut itu. Tapi ternyata tadi malam dari Menpan tidak boleh. Tetap Menpan itu menghendaki TL dari LHE yang diterbitkan terakhir gitu. Sudah Mas, sudah Sudah. ditindaklanjuti. Oh ya udah kalau jenengan Ning sudah maksudnya, menguploadkan itu berarti tidak usah upload lagi Bu. Gitu intinya. ning maksudnya kan kemarin bentuknya matrik toh, sing masuk Hah? ke dalam matrik itu. Cukup itu Hah? aja. Iya Cukup cukup itu itu aja. aja, nggak apa-apa. Tindak lanjutnya kita seperti itu aja. Oh ya Matrik sudah. itu aja. Oke, Terus ini udah tadi itu Mas, aja. si DPMK kok kurang DPA. Kata Kurang DPA-nya wis DPA. ono. DPA-nya sudah ada, cuman kok tidak dalam bentuk teks itu maksudnya gimana ya? Link upload tes PDF ih. PDF-nya anu dari hasil itu belum Kalau nanti saya belum cek tadi saya ngecek teman saya. Tak cek nanti saya ceknya habis acara ini ya Bu ya. Nanti tak oke. hubungi aja tak Oke telepon ya. aja. Oh ya, Oke, saya kemarin ngepiak ke konco-konco ini. Engko nanti saya lihat lagi. oke. Nuhun Mas. Oke. Oke, PR-nya saya berarti DPA-nya DPMK nggih. Oke. Terus monggo yang lain lagi. DPMPTSP, Mas Denny. Monggo Mbak Bibin nggih. Balik Mbak Ifah takon. Oke. Terkait dokumen SOP, Mas, pengumpulan kinerja, S- gitu. SOP data Itu SOP pengumpulan SOP, data kinerja. iya, nggih. Oke. Itu sebenarnya bisa nggak sih dibuat standar semua OPD? Jadi ini kan sebenarnya kan data kinerja itu macam-macam ya. Ada yang di Sedata Bantul itu juga semacam data kinerja juga. Mungkin sudah ada SOP-nya. Hmm, Nah ini maksudnya sing SOP sing mana gitu loh yang ini ke aplikasi ya. Asakep atau apa. Mungkin nek misalkan ya tidak pas tahapan ini tapi mungkin di tahapan Oke. tahun depan mungkin ada Oke. semacam standar Penyen, karena di oke. bagian organisasi kan juga verifikasi SOP. SOP. Oke, leres Mbak Bibin. Ingatan matur Oke. nuwun. Oke, matur nuwun Mbak Bibin. Nah, sebetulnya ini kan sejak tahun 2015 dulu ya kita membuat SOP ini karena Menpan evaluasi tahun 2015 itu sudah meminta SOP pengumpulan data kinerja. Jadi prosesnya maksudnya SOP data kinerja itu ketika kita mengukur piye misalnya dari proses penghitungan yang dilakukan oleh staf, terus dilakukan verifikasi oleh Kasubag, terus nanti oleh eselon 3, terus verifikasi dikembalikan atau dilanjut ke atas sampai ke eselon 4. Jadi pengumpulan data kinerja itu maksudnya pengumpulan penghitungannya kinerja itu loh Bu. Jadi misalnya ngene dinas DPMP TSP itu terkait dengan jumlah investasi di Kabupaten Bantul gitu kan, berapa miliar gitu misalnya.
Nah, itu kan proses penghitungan kan awalnya kan dilakukan oleh staf terus diverifikasi oleh jabatan atasnya atau apa verifikasi lagi. Nah, kayak gitu yang dimaksud. Ini sebetulnya nggone sekda ini saya tadi menemukan nggone sekda ini masih tahunnya masih 2015 ya tanda tangan masih Pak Tony ini. Jadi nanti kalau bisa nanti diupdate atau mungkin kami coba nanti kami sempurnakan, kami share draftnya gitu. Barokah banget ya, saya banyak janji-janji kayak terpenuhi lagi. Belum belum memenuhi yang punyanya kabupaten ya banyak banget ya. Oke, semoga nanti kami juga itu Bu, kami sarankan contohnya Indonesia Seda. Tapi Indonesia Seda itu masih nyebutnya kalau masih yang 2015 masih dipakai itu masih nyebut Kasubag dan sebagainya. Padahal sekarang Kasubagnya bisa ono gitu. Ya harusnya itu diupdate ya. Iya. Itu oke. Intinya kayak gitu prosesnya ya. Mungkin nanti saya share aja yang contohnya yang Sekda ini, cuman nanti disesuaikan karena ini Kasubag Wiranono ya diganti apa lah gitu. Berarti langsung nenggoni kabit apa piye ya gitu. Nanti gue contoh aja. Oke, gitu Oke, Mbak Wiwin. matur nuwun. Oke, Nah, oke, mungkin lainnya ada yang mau disampaikan? Sudah yuk Mas Dani. Oke, monggo Mbak Boni. Ini tanya yang terkait dengan uploadan Renja. Tadi di slide itu Oke, hasilnya 2025 nggih? Itu yang benar saya, 2025 saya, apa 2026? saya 2026 ya betul, tapi coba tak ambil slide-ku. Oh, 2025 kok. Iya. Renja ini yang di slide 3 itu Renja 2026 betul slide. Oh iya, slide 4 saya salah. Saya salah slide 4 2025 yang betul Renja 2025, Bu. Sorry, Renja 2026. Ngapunten, ya betul. Renja 2026 yang betul. Salah Nggih, ketik nih, tipe ya. nggih, Ngapunten. nggih. Lajeng yang rekap DPA itu kan sebetulnya kalau di aplikasi itu kan sudah ada rekap secara keseluruhan ngaten. Kalau kemarin kan kita upload hanya semua subkegiatan seperti itu. Nah, Mm-mm. rekapnya itu perlu diupload apa enggak? Nggak usah rekap itu nanti di-upload di level kabupaten, Bu. Kemarin Oh, kan jadi kan di dalam surat edaran itu sebetulnya kan ada ngene kabupaten apa, ngene OPD apa gitu. Nanti yang rekap itu di level kabupaten. Jadi kabupaten itu rekap semua kabupaten plus setiap perangkat daerah itu nanti ada rekapnya masing-masing. Nah, itu kami di yang IPN Cloud-nya kabupaten. oh, nggih. Nggih. Lajeng satu lagi nggih. Ini Nggih. terkait dengan apa ini LKJ yang kemarin kan kita membenahi hasil rekom dari inspektorat. Nggih. Kemudian kami masih merasa ragu-ragu untuk mengupload gitu, Mas Denny. Karena di ESR kan biasa ada tulisan itu paling lambat upload tanggal 31 Maret itu. Oh, nggih. Nah, itu Nggih, Bu. kami menjadi ragu-ragu karena ada tulisan itu di ESR-nya seperti itu. Itu yang kita upload bagaimana atau Ya, masih Ibu, kurang nggak terupdate? apa-apa. Kemarin Menpan itu sudah menyampaikan, jadi kalau ada update silakan diupdate gitu. Oh, Nggak iya. usah terpaku sama itu. Makanya sama Menpan tidak dikunci karena untuk ngawekani kalau ada update seperti ini. Jadi Menpan katanya malah mengapresiasi kalau misalnya ada progres perbaikan eh, atau review dokumen gitu ada perbaikan itu mah diapresiasi. Jadi nggak apa-apa Bu, di-update saja. Nek kemarin saya wedi wedi nek Wingko dihapus nggak dikira terlambat gitu ternyata dari member nggak apa-apa itu nanti di anu aja dihapus nggak apa-apa soalnya nggak dihapus ternyata ngone Menpan servernya nanti nggak kebak gitu jadi itu nanti dihapus yang lama dihapus diganti yang terbaru intinya Oh, itu Bu. iya. Oh, iya, Yeah. matur nuwun. Yeah, yeah. Jadi kalau intinya kalau ada dokumen yang baru dan lebih yang udah ultimate yang sudah disempurnakan itu yang diupload yang update yang disempurnakan tadi Bu. Oh, iya. Mas Dene, tanya, untuk Yuk. link publikasi LKJ itu di folder dokumen lainnya atau di laporan kinerja? Yang apa Bu? Publikasi Link, lainnya, ya, lainnya. lainnya. Nggih. Oke, oke, makasih. Nggih, Bu. Nggih, monggo Bapak Ibu. Mas Denny, yang matrik peran hasil dan contoh SKP itu nanti Mbok kita dikasih tahu seperti apa biar
Kita itu apa nguploadnya itu semuanya sama yang Kapanewon. Oh, nah SKP ini saja nih, berdua SKP yang halaman depan itu loh Mbak, yang di sana no kinerjanya terus targetnya piro itu loh Mbak. Itu nah SKP kayak gitu. Nah yang MPP matrik plan hasil ini saya ya rantai Excel paling gampang download seko kuwi seko e-kinerja. Tapi nek download e-kinerja pancen oke banget apalagi kalau OPD-nya besar. Kan di sana mesti banyak banyak tim kerja tuh. Karena itu kan di downloadnya misalnya sekolah level perangkat kepala OPD terus kabit-kabit terus nanti eselon 4 itu terus nanti di nah jenengan itu tinggal download dari tapi downloadnya harus pakai akun masing-masing ya itu pakai e-kinerja itu Bu. Nek matrik plan hasil aku duwe ra ya. Soalnya itu kan dulu lama banget terus akhirnya dilebok dengan aplikasi terus akhirnya banyak revisi-revisi itu akhirnya yang dipakai yang di aplikasi. Mm-mm. Kalau tak cari matrik plan hasil MPP or nggak menemukan ya matrik plan hasil graf kasar matrik plan hasil kelompok. Oh ini saya ono contoh dari matrik plan hasil tapi punya nyalan ya. Dulu saya nyontoh ini tapi punya saya nanti ya. Akuntabilitas. Ini matrik peran hasil yang contohnya ini ada punya lan nanti tak tak kasih contohnya Bu. Nek matrik peran hasil yang punya saya itu cuman tim saya saja ya Bu. Jadi tim saya ke bawah jadi yang dari atas ke bawah itu nggak ada ya. Cuman dari kabak organisasi ke bawah, tidak dari sekda. Ini nanti saya contohkan yang dari lan aja Bu yang komplit. Itu nggak Mbak Timul. Nek SKP-nya SKP kayak di e-kinerja itu persis loh. Itu kan juga bisa di-download ya nek SKP-nya itu. Harusnya bisa. Bisa lah wong kita sering download untuk di itu kok ditandatangani itu waktu itu. Bisa. Nggih. Ada yang lain lagi? Nggih, cekap nggih Bapak Ibu. Nggih, Mbak pilih mau Pak nanti Denny ada yang sedikit bertanya. oh, monggo. Dari Dinkes, Pak. Dinkes Mbak Dina. Nggih, monggo. Oke. Pak, ya, terkait dengan TLHE dan matrik itu tadi, TLHE. apakah harus Nggih. resmi bertanda tangan atau ber-TTE atau cukup berkas biasa, dokumen biasa? Sebaiknya ditandatangani aja Mbak kalau itu kan kelihatan dokumen resmi toh. Oke. Nggak Terus ditandatangani mawon. Tanda tangannya mau TTE atau mau tanda tangan basah monggo dipersilakan tapi yang penting ada pengesahannya. Oke. Terus untuk yang matrik berhasil itu semuanya nggih Pak atau hanya contoh sampel aja? Kalau yang SKP-nya tadi kan sampel. Ya kalau contoh SKP-nya cuma salah satu. Tapi kalau di sini arahannya matrik peran hasil tuh semuanya ya tidak sampel ya. Ya paling tidak aku nek Dinkes itu ya paling tidak mewakili ada keterwakilannya lah Mbak dari keterwakilannya misalnya dari bidang-bidang misalnya dikurangi itu satu bidang aja atau enggak atau gimana gitu ya nggak terlalu banyak ya mungkin di Dinkes itu timnya kayaknya. Kalau bisa diusahakan semuanya ya, Mbak. Atau kecuali jangan ada rekapannya itu yang kayak contohnya Gonelan itu kan lebih praktis ya gitu. Anjing. Oke. Mas Dani, kalau Oke. yang matrik peran hasil itu, kalau semuanya, berarti itu nanti masing-masing download sendiri-sendiri terus digabung gitu? Iya, gabung PDF itu. Jadi dari level ini aja Bu, level nah jenengan kan berarti ngene Pak Panewu, terus ngene jawatan sekretaris sama jawatan. Kan kalau tim kerjanya terakhir di level jawatan toh Bu nah jenengan. Ya berarti kawat-kawat dan Iya. itu. Iya. Itu.
IPP nih, IPP Kapanewon. Ini Nggih. kan Ye. ditanya sama Bapak Dan nih yang realisasi semester tunggal. Eh, ini yang Dan itu kan yang mengeluarkan, hah? enggak ini yang tanya Imogiri atau mana kok suaranya tumpuk. Halo? Indeks pelayanan publik Kapanewon. Oh, gimana, Pak? Organisasi lah. Oh iya, Bagian tapi public tempatnya health. Pak Kos itu koordinatornya gimana? IPP gimana? Oh Mas Bos. Heeh. Enggak, tapi IPP kan nggak ada kaitannya dengan evaluasi sakit toh, Pak. Kita fokus ke evaluasi sakit aja dulu, nanti nah IPP di forum lain aja. Tapi kecuali ada hubungannya dengan evaluasi sakit. Halo? Oke, mungkin ada yang lain lagi? Cekap Bapak Ibu? Ada Mas Denny. Oh, Mas nggih, Denny, monggo Bu Isana. Mas untuk matrik peran hasilnya itu tahun 2025 atau 2026? Saya tak ceknya lagi matrik peran hasil tadi mana ya? Matrik peran hasil 2026, Bu. Di SE-nya 2026. Sama sampel SKP itu ya 2026. Iya, Mas. Iya, Bu. Iya. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah direkam sekat. Oke, Bapak Ibu, oke. Mungkin sebelum acara saya tutup, Bapak Ibu, izin saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua yang mengolah sakit ini, Bapak Ibu yang hadir di dalam forum Yumi ini diberikan kesehatan sesehat-sehatnya orang sehat kepada Bapak Ibu semua, Amin ya sehingga bisa Allah. menjalankan tugas Amin. Bapak Ibu dengan lancar, diberikan umur yang manfaat, rezeki yang banyak dan barokah, diberikan kemudahan Amin. dan melaksanakan tugas, mengemban tugas sebagai ASN di Kabupaten Bantul, dan diberikan kemudahan dalam segala hal dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Allah. Oke, Amin. oke. Bapak Ibu, mungkin dirasa cukup, mungkin acara pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Radip, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Sekali lagi mengingatkan, sebelum tanggal 15 Bapak Ibu sudah selesai ngupload nggih, sesuai dengan SE-nya Menpan sudah ditegaskan bahwa maksimal tanggal 15, tapi harapannya kami sebelum tanggal 15 sudah selesai semua, jadi kami bisa punya space waktu untuk mencermati uploadan Bapak Ibu. Ngaten, monggo sudah ditutup tadi. Izin live ya Bapak Ibu.